Oke, halo semuanya, kita lanjutkan lagi ya di servisan kali ini. Masih yang tadi, ini adalah Vivo Y15s dengan keadaan mati. Kita cek. Kita tadi sudah cek baterainya, masih ada tegangan. Dan kita cek di bagian konektor baterainya ya. B plusnya yang ada di sini. Ini mengalami short apa enggak? Oke, saya akan buka dulu untuk skematik ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas. Kita pelan-pelan servisnya. Nah, ini skematik kita buka dulu. Oke. Saya akan pilih Vivo Y15s ya. Vivo Y15 mana nih? Ya, Vivo Y15s. Kita langsung saja pilih di bagian dioda mode dulu. Kita akan cek di bagian konektor casnya ya. Kok konektor cas? Kita cek di konektor baterainya ya. Sambil nunggu. Ini konektor baterainya. Saya akan cek dulu tegangannya ya. Tadi sih saya cek di sekitaran 3,8. Positif negatif. Nah, ini 3,8. Berarti baterainya masih terisi ya. Baterainya terisi. Nah, kita gabung ke skematik Borneo ya. Kita cari di bagian konektor baterai ini dia. Nah, untuk konektor baterainya di jalur VBAT atau tegangan 3,8 voltnya tadi itu harusnya masuk di bagian sini, di bagian kanan ya. Kanan, lalu di sini OL, di sini OL. Ini seharusnya nggak OL ya di sini. Ada ID baterai, ada ID-nya, tapi di sini OL. Nah, kita abaikan yang itu dulu karena yang akan kita bahas adalah jalur VBAT-nya ini. Kita akan cek nih nilainya 0,404. Nah, itu harusnya harus terbaca segitu ya. Untuk mengukurnya saya gunakan apometer ini. Lalu saya akan select ke dioda mode. Mana ya? Oh, ini. Nah, ini sudah masuk ke dioda mode ya. Kayak gini. Ada lambang diodanya dan ada gambar buzzernya. Probe merah saya taruh di ground ya. Lalu untuk probe hitamnya saya akan tusukkan ke jalur VBAT-nya teman-teman. Nah, kayak gini short ya, harusnya itu hambatannya 0,404 atau ya mendekati lah. Nah, ini saya balik juga short, berarti memang benar HP ini mengandung short ya. Shortnya adalah di jalur utamanya, jalur VBAT-nya. Nah, untuk mengatasi hal kayak gini tuh gimana? Untuk mengatasi hal kayak gini, kita langsung saja ya buka di bagian bitmap seperti ini, lalu main. Harusnya nggak kayak gitu, harusnya nggak bunyi ya. Dia konslet teman-teman HP-nya. Nah, bitmapnya sudah terbuka. Kita cari lagi nih di bagian konektor itu ya, mana konektor baterainya. Nah, ini ya,
Ini konektor baterainya. Dan yang konslet tadi adalah yang ini ya, jalur vibatnya. Ini kita klik saja. Nah, ini sudah terlihat jalurnya itu menuju kemana aja. Nah, itulah yang harus kita curigai ya. Yang harus kita curigai itu posisi shotnya itu ada di jalur-jalur tersebut. Misalnya yang di sini saya urut satu persatu dulu di sini. Nah, ini ada kapasitor, dia kan mampir nih. Kita urutnya kayak ini aja, ini ya. Ini. Nah, ini ke L ini, ke kapasitor ini. Kapasitor ini bisa jadi short, kapasitor kecil-kecil 2 ini bisa jadi short, atau enggak di IC RF-nya mungkin yang mengalami short ya. Kita telusuri lagi, mungkin yang sebelah sini juga ini bisa saja kapasitor ini yang short ya. Nah, ini bisa short, bisa juga short, atau enggak nih ada dioda, terus ini ada IC-nya juga. Terus kita urutkan lagi ke mana nih? Nah, dia juga masuk ke IC. Siapa tahu juga IC-nya bermasalah ya, karena tegangan vibat itu juga masuk ke IC power ini ternyata. IC MT6357. Kita urut lagi. Nah, mungkin di IC cas ini ya. Ini IC casnya. Kemungkinan terjadi short itu di jalur ini. Jadi kita fokus kemana dulu nih kira-kira teman-teman? Kalau feeling saya ya, feeling saya itu di bagian persinyalan dulu mungkin ya. Saya akan lepas dulu untuk area sinyal ini. Nanti kita sambung lagi setelah saya bongkar untuk kalengnya. Oke, jadi yang saya bongkar yaitu di bagian sinyal ya, atas ini kelihatan. Bagian sini ada 2 kapasitor. Ini yang saya curigai ya, tapi nggak tahu nih di sini apa di bagian IC casnya juga nggak tahu. Harusnya sih menggunakan kamera thermal itu ya agar tidak salah eksekusi, jadi kita bisa cek langsung. Tapi karena keadaan darurat ya teman-teman, dan kita juga nggak punya, kita gunakan saja Rosin kayak gini. Nanti kalau misalnya kapasitor ini nggak short ya, kita bongkar lagi yang sebelah sini. Yang sebelah sini di bagian IC power. Kita coba aja dulu sebelah sini, kita kasih Rosin dulu ya. Tujuannya Rosin itu apa? Kita memberi tanda ya, kita beri putih-putih kayak gini. Ini adalah asap Rosin, jadi dia menimbulkan putih kayak gini. Dan nanti apabila kita kasih tegangan, putih-putih itu akan berubah menjadi hitam atau Rosinnya meleleh. Di IC-nya kita kasih juga ya. Siapa tahu IC-nya juga bermasalah. Nah, kita kasih kayak gitu. Terus coba kita suntik tegangan 3 volt ya. Kita kasih tegangan 3 volt. Ini saya menggunakan adaptor
5 ampere. Probe hitamnya saya taruh di situ aja. Lalu untuk probe merahnya sana di sini ya. Perhatikan di kapasitornya itu apakah dia berubah nanti. Disuntikan bentar aja ya, 1 detik aja. Ternyata nggak ada perubahannya di situ. Dan ampere meter itu sekitar 4 amperan. Oke, nggak ada perubahan ya teman-teman. Coba diraba sebelah sini ya. Sama sekali tidak ada perubahan. Sama sekali nggak ada perubahan. Coba ampere meternya, adaptornya tak kasih yang 10, tak naikin ya jadi 10 ampere nih, biar shotnya langsung hilang dia. Ini agak susah-susah, gampang soalnya. Hati-hati ya. Ternyata bener ya teman-teman, nih sebelah sini nih kapasitor itu. Saya kasih rosin dulu. Berarti kalau 5 ampere dia belum kuat ya. Ini nih kapasitor yang kedua. Saya kasih rosin lagi coba. Biar putih, nah kayak gitu ya. Ini saya gunakan 3,6 volt untuk adaptornya, dan ampernya saya naikin ke 10. Ya harus berhati-hati ya, jangan sampai konslet. Satu kali lagi, coba dilihat di kapasitor ini ya. Oke, jadi penyakitnya sudah ketemu ya. Ini tadinya saya cuman feeling aja, karena biasanya yang sering rusak itu kapasitor yang short itu yang gede-gede seperti yang di sini, di dekat IC sinyal ya, dan juga di bagian IC cas itu biasanya sering bermasalah. Dan ini kebetulan kapasitor yang nomor 2 nih. Kita coba congkel aja. Ini congkel nggak apa-apa, nggak usah diganti ya. Nah ini dicongkel, dibuang. Kenapa nggak diganti? Bisa sih diganti. Aduh ya, ini sudah tak buang. Satu, kenapa nggak diganti? Ya bisa diganti, bisa enggak ya. Toh masih ada kapasitor lainnya di jalur tersebut, jadi nggak begitu pengaruh, kecuali di jalur tersebut nggak ada kapasitor lain selain ini, ya harus diganti. Kita coba cek kapasitornya. Kita taruh sini aja. Aduh, mana tadi? Nah ini ya, kita cek. Ini taruh sini aja. Nah ini ya, kita coba cek apakah kapasitor ini atau sebelahnya tadi. Coba dicek aja. Kalau ini nggak short berarti ya sebelahnya ya. Oh ini ya, ini short, ini bunyi dia. Nah inilah
salah satu penyebab HP-nya nggak bisa nyala itu ya sekecil ini ya teman-teman. Nah sekarang kita cek lagi di dioda mode dan di jalur pibatnya tadi, apakah nilainya sudah ada. Nah ini ya 0,373, berarti ya ada toleransinya lah ya, karena di skema tadi 0,400 berapa gitu ya, toleransi segitu ya nggak masalah, sekitar 0,374 mendekati 400. Jadi sudah aman. Ini HP-nya, saya yakin HP-nya sudah bisa nyala. Coba kita bukan ya, baterainya masih oke, masih ada. Coba kita cek, kita cek baterainya ya, berapa volt jadi nah 3,87, baterainya masih oke, masih bisa. Coba dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah HP-nya sudah mau nyala teman-teman, alhamdulillah ya. Kita nggak perlu lagi untuk bongkar-bongkar kaleng, cukup sekali tebak udah nyala dengan melepas satu kapasitor di area sinyal ini. Oke, kita tunggu dulu. Ini ya, kapasitor sekecil ini menyebabkan HP mati. Oke, baterainya 40%. Oh, 40%. Alhamdulillah kejadian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe di Hobi Saya. Terima kasih.